Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali tutorial fungsional Odoo 12 versi community. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aset ya. Jadi untuk modul aset itu pada fitur community yang versi 12 ini telah dihapus. Kemudian komunitas ada yang membuat untuk mengembalikan fitur itu. Jadi silakan ikuti tutorial pada pertemuan yang pertama ya, menginstal modul-modul pendukung. Jadi untuk selanjutnya sebelum kita membuat aset, kita akan membuat dulu kategorinya ya. Jadi kategori aset ini di samping untuk mengelompokkan juga berfungsi untuk memberikan nilai-nilai secara umum ya pada saat kita membuat aset nantinya. Jadi aset kategori namanya aset types ya. Kemudian kita create di sini. Misalkan di sini kita namakan laptop dan komputer. Kemudian kita pilih jurnal yang misal ya, jurnal umum. Aset akunnya kita pilih yang sudah ada di sini yaitu fixed asset. Kemudian depresiasinya, bebannya kita pilih yang beban aja. Nah, kemudian di sini ada time method base-nya ya. Jadi kita pilih yang number of entries karena kita akan menginput berapa seharusnya laptop ini atau komputer ini didepresiasikan. Misalkan ini 2 tahun ya. Kalau 2 tahun berarti jumlah bulannya di sini adalah 24. Sedangkan setiap berapa bulan kita depresiasikan itu setiap sebulan sekali. Seperti itu ya. Jadi kita akan mengisi yang kolom-kolom yang seperti ini. Nah, kemudian ketika kita sudah men-save-nya, nah kita bisa membuat asetnya atau mendaftarkan asetnya bisa dari menu aset ya, accounting aset, atau kita bisa dari menu vendor bill ya, atau AP seperti itu. Jadi kita buat cara yang kedua biar otomatis asetnya nanti tercipta, terregister. Jadi kita bikin dari vendor bill. Kemudian di sini kita bikin misalkan kita pilih misalkan bebas ya di sini. Anggap aja misalkan Buana Sarana. Kemudian kita pilih produknya. Kalau misalkan belum terdaftar, kita langsung ke description saja karena invoice tidak mewajibkan mengisi produk ya. Misalkan laptop. Ya, laptop HP. Dan jangan lupa untuk mengisi kategorinya. Jadi ketika kita mengkosongkan kategori aset, maka nanti asetnya tidak terregister secara otomatis. Jadi kuncinya linknya ada di sini ya. Kita harus mengisi kategori aset yang sudah kita buat ya. Kemudian misalkan kuantitinya 1, misalkan harganya 5 juta. Misalkan tanpa pajak dulu. Nah, kemudian kita save ya. Kalau kita lihat di sini di menu aset ya. Di sini belum terdaftar apa-apa ya, karena invoice-nya masih draft. Jadi ketika kita confirm atau validate, nah dia akan terdaftar sebagai aset. Nah, seperti ini ya. Statusnya draft. Nah, kemudian di sini juga sudah ada otomatis sesuai apa yang sudah kita input sebelumnya ya. Yaitu untuk laptop dan komputer ini kita akan depresiasikan selama 2 tahun atau 24 bulan. Kemudian di sini akan kita edit ya beberapa field. Yang pertama salvage value ya. Jadi laptop atau komputer ini kita akan depresiasikan tidak sampai 0 nilainya ya. Jadi tetap ada nilainya pada akhir depresiasi, yaitu sejumlah misalkan 200.000. Jadi salvage value ini adalah nilai yang tidak bisa didepresiasikan lagi ya, atau nilai akhir seperti itu. Nah, kemudian kita harus ngisi di sini first depreciation date-nya. Anggap aja kita isi misalkan tanggal 1 ya. Seperti itu. Pada setiap bulannya. Nah, jadi nanti belinya 5 juta, kemudian salvage value-nya yang tidak bisa didepresiasikan disusutkan 200.000, maka nilai depresiasinya adalah 4.800.000. Nah, 4.800.000 inilah dibagi menjadi 24 bulan seperti itu ya. Ini angkanya masih
koma-koma jika kita sudah save. Nah, dia sudah tidak keriting lagi di sini ya, sudah bulat. Jadi tiap bulan dia akan terdepresiasikan sejumlah 200.000. Nah, kemudian untuk membuat jurnal otomatisnya kita harus mengkonfirm aset ini. Jadi di sini jurnalnya masih kosong ya, statusnya masih draft. Dan di sini tidak ada button untuk pembuatan jurnal otomatis. Mungkin kita bisa cek ke menu journal entries di sini. Ya. Jurnalnya sudah banyak, tapi ketika jurnal misel dia hanya ada satu ya. Saldo awal. Nah, sekarang ini kita confirm. Nah, di sini sudah running ya, dan di sini ada button. Jadi button pertama dia berwarna merah ya. Artinya dia belum ada depresiasi sama sekali, seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencoba depresiasinya ya. Secara manual, jadi kita klik tombol yang merah ini. Nah, dia berubah menjadi oranye dan di sini ada satu jurnal. Kita lihat, kita refresh di sini. Nah, udah ada jurnalnya ya. Nah, kemudian di sini jurnalnya dia statusnya kan draft ya kan. Maka ketika kita posting jurnalnya, nah kita lihat di sini warnanya akan berubah. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 3 warna. Warna merah untuk yang belum sama sekali didepresiasikan, warna oranye sudah ada jurnal depresiasinya tapi draft, dan warna hijau sudah terposting jurnalnya. Seperti itu perbedaannya ya. Kita juga bisa melihat jurnal bisa langsung dari form aset ini, yaitu di sini ya, smart button ini. Nah, ini udah ada satu jurnal ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita pengen menjurnalnya secara otomatis ya? Karena bisa misalkan asetnya banyak, ya mungkin capek juga kita bolak-balik buka asetnya kan. Nah, sekarang kita akan menjurnal otomatis. Menunya itu ada di accounting, kemudian generate asset entries ya di sini. Kita pakai menu baru saja. Nah, kita pengen depresiasinya berapa bulan ke depan gitu. Misalkan saya pengen 3 bulan ke depan ya. Jadi Juni, Juli, Agustus ya. Jadi kita isi di sini berarti bulannya bulan Agustus. Tanggal 1 seperti itu ya. Nah, kemudian kita generate entries. Ya. Kita lihat di sininya ya. Warnanya apakah berubah? Nah, seperti itu ya. Jadi 3 bulan ke depan sudah di-create jurnalnya ya, tapi masih draft statusnya. Dan kita lihat di sini ya. Statusnya masih draft dan dia dimulai dengan tanggal 1 ya setiap bulannya, dari mulai Juni, Juli, dan Agustus seperti itu. Jadi dia belum terposting sama sekali. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya tentang aset. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.